Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Marleni dengan NIM 22231041. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan melakukan uji statistik, yaitu uji Kruskal-Wallis dan uji ANOVA. Baiklah, pertama di sini kita akan menguji uji Kruskal-Wallis. Di mana uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji Kruskal-Wallis ini tergolong ke dalam statistik non-parametrik. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara tiga kelompok yang tidak berpasangan. Nah, di sini saya memiliki data penjualan yaitu dari daerah A, daerah B, dan juga daerah C. Lalu kita kelompokkan di satu kelompok, lalu kita salin, dan kita pindahkan ke SPSS. Lalu kita salin, kita klik variabel view, lalu untuk ini kita beri nama kelompok, yang kedua kita beri nama penjualan. Lalu untuk desimalnya, untuk angkanya yaitu kita ubah menjadi 0, dan yang keduanya sama, 0 juga. Untuk value-nya yaitu value 1 kita labeli dengan daerah A, dan untuk value 2 kita labeli dengan daerah B. Untuk value 3 kita labeli dengan daerah C. Lalu kita klik OK. Nah, sebelum kita melakukan pertama kita lakukan dulu uji normalitasnya, yaitu dengan cara klik Analyze, lalu klik Deskriptif Statistik, lalu kita klik Explore, lalu masukkan kelompok ke Factor List, masukkan penjualan ke Dependent List, lalu kita klik Plots, lalu Normality Plot with Test, dan kita klik Continue, lalu kita klik OK. Lalu kita lihat di sini kita dapatkan hasil SIG-nya yaitu 0,046, 0,028, 0,033. Nah, syarat untuk uji normalitas itu jika nilai SIG-nya di atas 0,05 berarti data tersebut dikatakan normal. Jika data tersebut di bawah 0,05 berarti data tersebut dikatakan tidak normal. Setelah kita ketahui bahwa hasilnya yaitu 0,046, berarti itu di bawah 0,05. Jadi data ini termasuk data yang tidak normal. Nah, karena data yang tidak normal, kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis, yaitu dengan cara seperti berikut. Kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialog, lalu kita klik ke Independent Samples, lalu kelompok ini masukkan ke Grouping Variable. Untuk defense range-nya yaitu 1, minimumnya 1, dan maksimumnya 3, karena terdapat 3 kelompok. Kita klik Continue, lalu untuk penjualan kita masukkan ke Test Variable List. Lalu kita klik OK. Data yang kita dapatkan hasilnya yaitu SIMSIG 0,588. Jadi dapat diketahui yaitu jika hasil SIMSIG-nya di atas 0,05 maka tidak ada perbedaan. Jika SIMSIG-nya di bawah 0,05 maka ada perbedaan. Berarti berdasarkan hasil data ini berarti data tersebut tidak ada perbedaan secara signifikan. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji ANOVA.
di mana uji ANOVA ini merupakan uji perbedaan rata antar grup, di mana grup di sini itu bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. Nah, di sini saya memiliki suatu data, yaitu data penjualan, yaitu bisa dari daerah B, daerah A, daerah B, dan juga daerah C. Lalu kita jadikan jadi satu kelompok, lalu kita salin, lalu kita pindahkan ke SPSS. Lalu kita salin, lalu kita ubah namanya yaitu kelompok, sama seperti tadi, dan ini penjualan. Untuk desimalnya, untuk angkanya itu 0, ubah ke 0, desimalnya sama. Lalu untuk value-nya yaitu value 1 itu dilabelkan dengan daerah A, sedangkan value 2 itu dilabelkan dengan daerah B. Untuk value ketiga yaitu dilabelkan dengan daerah C. Tambahkan lalu kita klik OK. Nah, sebelum kita menguji ANOVA, di sini kita harus uji dulu uji normalitasnya. Kita klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu kita klik Explore, lalu kita masukkan kelompok ke Factor List, lalu penjualan kita masukkan ke Dependent List. Kita klik Plots, Normality Plot Twist, lalu Continue. Lalu kita klik OK. Nah, sebelumnya kan kita telah mengetahui bahwa jika nilai sigma di atas 0,05 berarti data tersebut dikatakan normal. Jika data tersebut di bawah 0,05 berarti data tersebut dikatakan tidak normal. Nah, setelah kita ketahui, dilihat hasilnya di sini, yaitu untuk uji normalitasnya di sini untuk hasilnya 0,245, 0,332, dan 0,583. Berarti dari data tersebut termasuk ke data normal. Nah, selanjutnya kita akan menentukan data tersebut homogen atau tidak. Nah, yaitu dengan cara kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik one way ANOVA. Lalu untuk kelompok kita masukkan ke faktor, dan penjualan kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik option, lalu kita klik homogenitas, lalu kita klik continue, dan klik OK. Nah, untuk tes homogenitas ini, data homogen atau tidaknya yaitu jika sigma di atas 0,05 berarti data tersebut homogen, dan jika data tersebut di bawah 0,05 berarti data tersebut tidak homogen. Kita bisa lihat berdasarkan based on mean-nya di sini 0,787 berarti di atas 0,005 berarti data tersebut homogen. Nah, untuk melihat uji ANOVA-nya ini, jika sigma di atas 0,05, berarti data tersebut tidak terdapat perbedaan. Jika datanya di bawah 0,5, berarti terdapat perbedaan. Nah, ini kan karena di atas 0,05 berarti terdapat perbedaan. Selanjutnya yaitu kita uji ANOVA, yaitu dengan cara klik Analyze, lalu compare means, lalu one way ANOVA, lalu kita klik post hoc. Nah, untuk melihat perbedaan antara daerah A dan daerah lainnya, kita dapat menggunakan uji lanjut ANOVA ini. Jika data yang kita dapatkan tadi homogen, kita bisa memilih Bonferroni. Jika tidak homogen, kita bisa memilih Games-Howell. Karena data kita tadi homogen, berarti kita klik Bonferroni. Lalu kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Nah,
Bisa kita lihat daerah A ini dan daerah B ini itu kan hasilnya 1 berarti, di atas 0,05. Nah, berarti itu tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Begitu juga antara daerah B dan daerah A dan juga daerah-daerah lainnya. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa hasilnya itu tidak dapat perbedaan yang secara signifikan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.